Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Lestari, kelas RA4 Prodi PGSD dengan NIM 221041. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter Peserta Didik, yaitu memaparkan tentang strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama. Baiklah, poin yang pertama yaitu strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi itu dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil beradab, berjiwa persatuan Indonesia, dan berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, sosialisasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Di samping itu juga, sosialisasi juga bermakna sebuah interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, tanpa disengaja ataupun tidak, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam bentuk ekspresi, seni, dan teknologi. Fungsi sosialisasi dalam hal ini adalah untuk menginformasikan, mendidik, memberitahu, dan menghibur. Proses sosialisasi terkait karakter bangsa menjadi sangat penting. Tanpa sosialisasi, proses penyadaran akan terabaikan dan selanjutnya dapat berujung pada hilangnya tradisi dan kebiasaan baik, yakni hilangnya nilai-nilai sosial budaya dan lunturnya karakter dari sebuah bangsa itu sendiri. Kelompok sasaran adalah seluruh warga negara Indonesia yang lebih difokuskan pada generasi muda. Adapun sasarannya adalah pemerintah, dunia usaha atau industri, satuan pendidikan, organisasi sosial masyarakat, organisasi sosial politik, dan media massa. Adapun menurut Zainuddin Maliki, ada beberapa alasan yang mendasari pengembangan pendidikan yang harus dilandasi konsep dan teori-teori sosial. Pertama, yaitu pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan atau beri pengetahuan profesional kepada siswa, kreativitas dan kapabilitas untuk memahami dunianya yang berubah dengan segala dampaknya, tempat mereka akan bekerja dan menjalani kehidupan. Dan yang kedua, yaitu praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak, namun di pihak lain dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Bagaimanapun, pendidikan merupakan tempat yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan tata nilai kemanusiaan, tata masyarakat yang disemangati oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat ekonomi, apalagi dalam produksi ekonomi tingkat lanjut, dapat menggiring siapa saja menjadi komunitas yang terdistorsi, termasuk masyarakat berkependidikan menjadi institusi ekonomi yang hanya mengabdi kepada kepentingan memaksimalkan keuntungan individual. Pendidikan harus tetap mampu menjadi institusi penyembuhan di tengah masyarakat yang tidak menentu, yang terbelah, dan masyarakat yang kesulitan. Dan yang ketiga, pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologis, karena ia bukan sekedar mesin teknologi pembelajaran atau pendidikan harus membawa siswanya mampu memahami bahwa dunia yang mereka hadapi sekarang berubah cepat, dunia yang tidak lagi memiliki batas teritorial, rasional, dan bahkan nasional. Dunia sekarang dunia kosmopolit dengan segala cara baru yang mereka tawarkan dengan gaya, lifestyle, identitas dan tuntunan-tuntunan yang dimintanya. Jadi, pendidikan tidak diselenggarakan di lingkungan yang kosong. Pendidikan diselenggarakan di tengah masyarakat yang mengalami perubahan, apalagi perubahan yang terjadi bukan secara parsial, tetapi perubahan yang terjadi yaitu secara menyeluruh. Ia meliputi perubahan budaya, sosial, ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Asumsi dan keyakinan yang mendasari dalam hal ini adalah bahwa pendidikan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menyempurnakan pengembangan intelektualitas manusia dan menyediakan bagi pembelajar untuk menyiapkan diri untuk menghadapi masyarakat yang terus berubah. Dan yang selanjutnya yaitu poin B, yaitu pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentukan karakter bangsa
Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan pembelajaran dan fasilitasi dalam konteks makro. Penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional. Peran pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangunan integrasi nasional yang kuat. Selain dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial. Dunia pendidikan perlu merumuskan peran dan cara tersendiri dalam mengantisipasi dan merespon munculnya berbagai isu perubahan masyarakat. Pendidikan harus bisa menyediakan ruang dan kesempatan pembelajaran yang tidak hanya mereka yang kreatif dan berhasil secara ekonomis, tetapi juga harus bisa memberi ruang dan kesempatan kepada mereka yang tertinggal secara kultural, ekonomi, maupun politis. Oleh karena itu, akan sangat terbantu ketika pendidikan itu dapat memanfaatkan ilmu sosial. Pembangunan karakter dibagi dalam 4 pilar, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya, satuan pendidikan, kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui program pendidikan memerlukan dukungan penuh dari pemerintah yang dalam hal ini berada di jajaran Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, fasilitas yang perlu didukung berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan kerangka dasar dan perangkat kurikulum, inovasi pembelajaran dan pembudayaan karakter, standarisasi perangkat dan proses penilaian kerangka dan standarisasi media pembelajaran yang dilakukan secara sinergis oleh pusat-pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional. Yang kedua, pengembangan satuan pendidikan yang memiliki budaya kondusif bagi pembangunan karakter dalam berbagai modus dan konteks pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan dan program pendidikan non formal dan informal dalam rangka pendidikan karakter melalui berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non formal dan informal. Dan yang keempat, pengembangan dan penyegaran kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan baik di jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah maupun pendidikan tinggi yang relevan dengan pendidikan karakter dalam berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat. Yang kelima, pengembangan karakter peserta didik di perguruan tinggi melalui penguatan standar isi dan proses serta kompetensi pendidiknya. Untuk kelompok mata kuliah, pengembangan kepribadian MPK dan mata kuliah kehidupan bermasyarakat MBB, penelitian dan pengembangan pendidikan karakter, pembinaan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, pengembangan dan penguatan jaringan informasi profesional, pengembangan karakter. Dan poin yang selanjutnya yaitu tentang strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan karakter bangsa yang diarahkan untuk memampukan para pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan karakter. Adapun pemberdayaan dilakukan melalui lingkup keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa. Yang pertama yaitu pemberdayaan di lingkup keluarga. Dilakukan melalui yang pertama yaitu penetapan regulasi yang mendorong orang tua dalam berinteraksi dengan sekolah dan lembaga pendidikan yang terkait pembangunan karakter. Yang kedua, pemberian pelatihan dan penyuluhan tentang pendidikan karakter. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan kepada para tokoh-tokoh atau orang tua yang telah menunjukkan komitmennya dalam membangun karakter di lingkungan keluarga. Dan yang keempat, peningkatan komunikasi pihak sekolah dan lembaga pendidikan terkait dengan orang tua. Lingkungan keluarga merupakan wahana pendidikan karakter yang pertama dan utama. Oleh karena itu, orang tua perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karakter. Yang kedua, yaitu satuan pendidikan dan pengembangan karakter siswa yang dilakukan secara formal dan di lingkungan sekolah. Adapun pemberdayaannya yaitu dapat dilakukan melalui yang pertama, regulasi tentang pengintegrasian pembelajaran karakter dalam sebuah mata pelajaran. Yang pertama, regulasi tentang pengintegrasian pembelajaran karakter dalam sebuah mata pelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan kapasitas sekolah bagi wahana pendidikan karakter melalui pelatihan para guru. Dan yang ketiga,
penyediaan sumber-sumber belajar yang terkait dengan upaya pengembangan karakter siswa, dan yang keempat, pemberian kepada satuan pendidikan yang telah berhasil mengembangkan budaya karakter. Selanjutnya yaitu pemberdayaan terhadap pemerintah. Pemberdayaan terhadap pemerintah sangat strategis yang dapat dilakukan melalui yang pertama, regulasi tentang kebijakan wahana pembangunan karakter bangsa secara terpadu. Yang kedua, peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan terkait dengan pembangunan karakter. Dan yang ketiga, pemantapan peran pemerintah dalam pemberian fasilitasi dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Dan yang keempat, pemantapan fungsi pemerintah sebagai pemberi arah untuk meneruskan kebijakan-kebijakan pembangunan karakter bangsa yang telah diwujudkan pada semua jajaran, akan dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam etika berbangsa dan bernegara. Pemerintahan merupakan unsur utama dalam pembangunan karakter bangsa, karena pemerintah merupakan salah satu unsur yang memiliki kemampuan atau kelengkapan paling baik di antara pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan karakter bangsa selanjutnya. Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat sipil, merupakan salah satu strategi efektif dalam pembinaan dan pengembangan karakter, dan langkah-langkah pemberdayaan yang dapat dilaksanakannya antara lain yaitu yang pertama, regulasi tentang pentingnya penyadaran pembangunan karakter bangsa. Yang kedua, memfasilitasi organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi usia lanjut yang bergerak di bidang pembangunan karakter bangsa. Dan yang selanjutnya yaitu media massa. Langkah-langkah pengembangan yang dapat dilakukan untuk memperdayakan media massa antara lain yaitu pertama, regulasi tentang pentingnya melalui media massa dalam membangun karakter. Dan yang kedua, pengembangan kapasitas melalui berbagai pelatihan tentang pembangunan karakter terhadap komunitas pers. Dan yang ketiga, penghargaan kepada insan media massa yang berhasil mengembangkan pembangunan karakter bangsa. Nah, poin selanjutnya yaitu strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Nah, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan yaitu dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi pemuda yang menyangkut pelestarian pembiasaan dan pemantapan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat sebuah bangsa. Strategi tersebut dapat berwujud pemodelan, penghargaan, pengindahan, fasilitasi, serta hadiah. Kesimpulan tentang strategi pembangunan karakter bangsa yaitu pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentuk karakter bangsa. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan karakter, pembelajaran, fasilitas dalam konteks makro, penyelenggaraan pendidikan karakter mencapai keseluruhan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional. Peran pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangun integrasi nasional yang kuat. Selain itu akan dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Akan tetapi pendidikan pula akan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan baik. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Dewi Lestari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.